Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Qur'an. Kita telah membaca sebahagian daripada surah Al-Bayyinah. Kita tahu bahwa Al-Bayyinah ini adalah bermakna bukti nyata. Bukti nyata akan kebenaran Islam. Bukti nyata Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan. Bukti nyata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kebenaran. Kita akan membaca ayat selanjutnya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang dimaksudkan bukti nyata di sini adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yang menyampaikan kepada umat ini, menelaah, mengajarkan lembaran-lembaran suci untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Di dalam suhufan mutahharah ini, dalam lembaran-lembaran suci itu terdapat bagian-bagian penjelasan-penjelasan dari seluruh aspek kehidupan kita. Fiha kutubun qayyimah. Kita menemukan di dalam Al-Quran itu aspek tauhid ada. Di dalam Al-Quran itu aspek iman ada. Di dalam Al-Quran itu aspek muamalah ada. Di dalam Al-Quran itu aspek syariah ada. Semua menyentuh semua aspek kehidupan kita. Kita lihat umpamanya Al-Quran mengajarkan ketauhidan, dan tidak sedikit ayat yang membicarakan masalah ketauhidan. Ambillah salah satu contoh di dalam surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya.
Ambillah umpamanya contoh menyangkut masalah kaidah-kaidah kehidupan sosial, juga diatur di dalam Al-Quran. Ambillah contoh di dalam Al-Quran, dikatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Semua ayat-ayatnya di situ menyangkut masalah kaidah-kaidah kehidupan sosial. Artinya bahwa ada tuntunan untuk senantiasa mengindahkan kaidah-kaidah kehidupan sosial di dalam kehidupan kita. Menyalahi hal itu, inilah merusak kemapanan dalam kehidupan ini. Ambillah contoh umpamanya persoalan muamalah. Dalam persoalan muamalah dikatakan falyaktub bainakum katibun bil adli. Itu berkaitan dengan persoalan kita ketika terjadi transaksi utang piutang, harus ada orang yang mau mencatat. Kalau terjadi utang piutang, jangan pernah berkata, sepupuku dia mau beli, adikku dia mau beli. Nah, inilah yang akan menjadi persoalan besar di kemudian, karena meremehkan persoalan-persoalan yang seperti itu, dan seterusnya. Makanya dikatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam mushaf itu terdapat nilai-nilai kehidupan qayyimah, nilai-nilai kehidupan yang super. Ketika kita tidak mengindahkan itu, maka kemuliaan diri kitalah yang merusaknya. Kita lihat di dalam satu ayat, kadabi ali fir'aun wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina. Seperti halnya kebiasaan orang-orang yang mengikuti Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Apa kebiasaan mereka? Kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Kita mau mengulangi lagi bahwa mendustakan ayat-ayat Allah bukan hanya ayat-ayat Al-Quran yang dimaksud, tapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat yang diciptakan. Saya mau berkata bahwa kalau kita hanya memberi perhatian terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi mengabaikan ayat-ayat ciptaan, maka keberagamaan kita tidak sempurna. Kita hanya mau mengejar kebaikan-kebaikan seperti apa yang dituntunkan dalam Al-Quran, tapi mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ayat-ayat kauniyah. Saya mau berkata bahwa keislaman kita tidak sempurna. Saya kemarin mengatakan bahwa kalau ada seseorang, dia hanya yang menikmati kemuliaannya, kebahagiaannya, kelebihannya, maka inilah orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat kauniyahnya Allah.
Kalau ada seseorang dia hanya yang mau memiliki kemuliaan-kemuliaannya, dia hanya mau menguasai, memiliki sendiri kelebihan-kelebihan yang ia miliki, inilah merusak kemapanan kehidupan, menyumbat sirkulasi kehidupan. Saya mau mengulangi pernyataan yang saya sering sampaikan. Bandingkan kalau ada orang berkata di dalam bahasa Bugis, pasum pajak bawami. Apa maknanya itu? Maknanya itu bahwa orang ini tidak lahir dari dirinya ada kebaikan untuk dinikmati oleh orang lain. Orang ini tidak lahir dari dirinya kebahagiaan untuk dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau orang berkata tanran atau yang pasum pajak, apa itu? Pasti orang itu merasakan kebahagiaan dari dirinya orang itu. Dan itulah yang ditunjuk oleh hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selalu berpikir bagaimana orang lain bisa bahagia. Man salimal muslimun, orang-orang lain bisa merasakan ketenangan, orang lain bisa merasakan kebahagiaan, orang lain bisa merasakan kenikmatan karena kehadirannya. Itulah hadis itu, dan itulah salah satu kaidah kehidupan. Itulah yang tercantum fiha kutubun qayyimah. Tetapi sebagian manusia ini mengabaikan ini ayat-ayat kauniyah. Padahal sesungguhnya ayat kauniyah itu adalah bahagian yang tak terpisahkan daripada ayat-ayat Allah. Boleh dibaca dalam Al-Quran. Nah, setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan paham di kalangan para orang-orang ahli kitab ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhul bayyinah. Terjadinya perbedaan paham dari orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil adalah setelah menyatakannya kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah memang yang terjadi? Apakah memang yang terjadi di kalangan kaum Yahudi? Ya. Di kalangan kaum Yahudi telah membaca secara sempurna, bahwa akan datang seorang nabi namanya Ahmad, dalam hal ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas di dalam kitab mereka, jelas itu. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, saya lupa nomor berapa ayatnya, wallazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sejelas itu. Orang-orang yang ahli kitab yang telah diturunkan kepadanya wahyu dari Allah, ya'rifunahu, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya
ia mengenal anaknya. Bagaimanakah pengenalan kita terhadap anak kita? Bagaimana pengenalan kita terhadap anak kita? Kenapa ini menjadi penserupaan, pentasbihan, penserupaan mengenal Muhammad dengan mengenal anak? Saya kira kita punya pengalaman tersendiri. Biar berkumpul 1000 atau ribuan anak-anak, kita tahu bahwa ini anak kita. Tidak perlu diperiksa dulu. Tidak perlu diperiksa. Ya Allah. Sudah ini kita tahu anak kita. Makanya Allah memperserupakan begitu pengetahuan mereka tentang kedatangan Muhammad. Persis kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya ada seorang Yahudi, penggawanya ini, pemimpin para pendeta-pendeta Yahudi di Madinah pada saat itu, namanya Husain bin Salam. Tetapi setelah ia masuk Islam diganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Umar tanya dia, Abdullah bin Salam, bagaimanakah sesungguhnya kau mengenal Muhammad? Karena ini orang yang sangat-sangat beriman kepada Rasul. Beliau menjawab, ya keterkaitan ayat ini turun. Kami mengenal Muhammad di dalam kitab-kitab kami. Tidak ubahnya kita mengenal anak kita. Tidak ubahnya kita mengenal anak-anak kita. Bahkan, ini Abdullah bin Salam tambah, bahkan lebih kami meyakini akan kerasulannya Muhammad dibanding pengenalan kami terhadap anak kita. Dia katakan begitu. Bahkan lebih kami meyakini. Artinya apa? Bahwa pengenalan mereka ini, Abdullah bin Salam, ini adalah pimpinan pendeta Yahudi di Madinah pada saat itu. Tidak ada celah, tidak ada sedikit pun ruang yang hadir di dalam dirinya untuk mengingkari Muhammad. Umar bertanya, kenapa kau mengatakan bahwa melebihi pengenalan terhadap keyakinanmu terhadap anak? Ya. Beliau menjawab bahwa orang Yahudi menjawab, Abdullah bin Salam mengatakan, anak saya masih ada celah lahirnya fitnah. Masih ada celah lahirnya fitnah. Di mana celahnya? Saya tidak tahu persis. Jangan-jangan ini bukan darah daging saya. Berarti ada celah yang memungkinkan lahirnya fitnah bahwa ini bukan anak saya. Tetapi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun celah yang bisa kita telusuri di mana akan menjadi fitnah di situ. Kembali masalahnya, mereka sebagian besar dari mereka ini adalah menyelisihi apa yang ada di dalam kitab mereka setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Karena memang begitu. Itu sudah menjadi tradisinya ini orang-orang Yahudi. Ketika ia masih bersama dengan Nabi Musa, maka yang diingkari adalah kitab-kitab sebelumnya. Kalau datang lagi Nabi Isa, diingkari lagi kitab-kitab yang semasa dengan itu. Datang lagi Nabi Muhammad, diingkari lagi kitab-kitab itu. Selalu begitu dalam sejarah. Nah, ketika kita bercerita
mereka sebagian pengikut Musa tidak meyakini lagi kitab yang diturunkan kepada Musa, yang diturunkan kepada itu tidak meyakini lagi, padahal selalu ada. Jadi inilah wataknya mereka orang-orang Yahudi ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Kenapa tidak disebutkan lagi di sini al-musyrikin? Kenapa tidak disebutkan lagi al-musyrikin di sini? Padahal di ayat pertama itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan di situ dua dicantumkan. Orang yang tidak akan meninggalkan kebiasaan buruknya adalah para ahli kitab wal musyrikin. Nah, di ayat ini sudah tidak disebutkan lagi wal musyrikin. Cuma dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tidak ada lagi wal musyrikin. Kenapa? Karena seandainya kita mau menggunakan akal, mana lebih besar kesalahannya? Orang Yahudi, orang ahli kitab, atau orang musyrik? Kalau kita mau hitung-hitung, jauh lebih besar kesalahannya ahli kitab dibanding orang musyrik. Apa alasannya? Orang musyrik tidak pernah ada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, sehingga tidak ada tuntunan. Artinya kita tanda kutip ini wajar kalau mereka salah, karena tidak pernah ada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ini tanda kutipnya wajarnya ya, tanda kutipkan ini. Dan sampai nanti lagi ini. Orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani ini betapa banyak kitab-kitab suci diturunkan kepada mereka, tapi toh selalu mengingkari kebenaran. Kira-kira mana yang lebih kencang kesalahannya ini? Mana yang lebih kencang kesalahannya ini? Sudah dituntunkan oleh Allah, bahkan dikirimi lagi rasul. Orang-orang musyrikin di Makkah mana? Tidak pernah ada nabi selain daripada Muhammad yang dikirim kepada orang-orang musyrikin Mekah, Madinah. Coba di orang Yahudi, berapa banyak nabi-nabi dan rasul diturunkan kepada mereka, tapi toh kenapa lebih banyak ingkarnya? Nah, kalau begitu mana yang lebih kencang kesalahannya ini? Ya. Sekalipun dua-duanya tentu kita mengatakan tidak ada yang benar, tetapi kita hanya membaca di Al-Quran ini tidak disebutkannya lagi kaum musyrikin di sini, karena memang penekannya jauh lebih berat, lebih dahsyat kesalahan yang dilakukan oleh para ahli kitab itu dibanding kaum musyrikin ini. Ahli kitab, kita mau berkata lebih buruk perilaku mereka dibanding dengan para kaum musyrikin itu. Ya. Nah, setelah itu ayat ini melanjutkan penjelasannya bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyim. Wa ma umiru, mereka itu siapapun tidak diperintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali untuk mengikhlaskan dirinya pada agama. Apakah cuma kita yang diperintahkan untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah? Orang Yahudi juga begitu. Tapi selalu menampik tuntunan kitab sucinya,
tuntunan-tuntunan Rasulnya, tuntunan-tuntunan Rasul. Oleh karenanya kita mau berkata bahwa tuntunan kitab sucinya saja diabaikan, apalagi tuntunan-tuntunan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga dituntun untuk melakukan sholat. Mereka juga dituntun untuk mengeluarkan zakat. Sama dengan di dalam agama kita. Dituntun untuk sholat, dituntun untuk zakat. Karena cuma kaifiyahnya yang berbeda. Kaifiyahnya berbeda. Sholatnya nabi-nabi sebelumnya juga ada. Zakatnya juga nabi-nabi sebelumnya ada. Sekarang persoalannya adalah kaifiyahnya yang berbeda. Kalau begitu, kita mau berkata bahwa di dalam perintah salat, siapapun itu nabi, siapapun itu rasul, ada nilai-nilai yang sungguh sangat dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Memiliki nilai universal. Ya, memiliki nilai universal. Tapi kita kan terkadang mengabaikan memahami. Kita ada kesalahan memahami tentang salat. Nabi kan berkata begini, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti halnya kamu lihat. Tapi kita tidak boleh terjemahkan lihat. Sekalipun kata ra'a. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Nabi salat. Jadi kita terjemahkan saja, salatlah seperti kamu mengetahui saya salat. Sekarang mari kita lihat seperti apa pengetahuan kita kepada Rasulullah dalam melaksanakan salat. Di hadis-hadis itu dalam melaksanakan salat, Rasul tidak pernah meninggalkan salat-salat sunnah rawatib. Kita bagaimana? Apakah kita masih digolongkan mengikut sunnah Nabi kalau begini? Hah? Padahal Nabi berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kamu mengenal aku salat. Ada paradigma yang menyimpan dari pikiran kita melihat salat ini, bahwa yang kita prioritaskan hanya yang fardu. Kalau sudah selesai fardu, aman menurut kita. Oh, tidak. Nabi itu tidak mewajibkan, tetapi memberikan status lain daripada itu. Itulah sehingga kita sering berkata bahwa sunnah, sekalipun sunnah kedudukannya, tapi boleh jadi menjadi penyempurna terhadap yang pokok. Jadi penyempurna terhadap yang pokok. Saya sudah sering ilustrasikan begini. Yang pokok bangunan ini sehingga bisa dikatakan masjid ini kan sudah bisa dikatakan masjid. Sekalipun tidak ada WC-nya, sekalipun tidak ada tempat wudhu, kita sudah bisa berkata bahwa ini tempat sudah bisa masjid. Tapi bagaimana kira-kira seindah masjid ini tidak ada tempat wudhunya? Sempurna enggak itu? Seindahnya rumah yang kita bangun, mulai pondasinya, tiangnya, atapnya, lengkap. Tapi tidak ada dapurnya. Dapur itu sunnah. Apa namanya sunnah? Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi bagaimana kira-kira kesanta ada rumah tidak ada dapurnya? Ya. Bahkan saya sering membuat tertawa jemaah berpikir ilustrasi begini.
Ada Irfan ajak kita ke Bone, umpama dia. Umpama. Beliau siapkan 2 mobil. Satu mobil trek baru, tadi pagi baru dikasih keluar. Busnya itu sudah umur 2 tahun. Tapi lengkap AC-nya, lengkap tape-nya, tempat duduknya empuk. Lengkap. Begitu ada Irfan mengatakan, ayo kita mau berangkat ke Bone, ada 2 mobil disiapkan. Kita pilih yang mana? Saya yakin kita pilih yang bus, Pak. Kenapa? Karena banyak sunnah-sunnahnya di situ. Banyak sunnah. AC, sunnah, apa buktinya sunnah? Mobil bisa jalan tanpa AC. Mobil bisa jalan tanpa tape. Mobil bisa jalan tanpa tempat duduk. Kenapa kita pilih itu? Karena kita mau senang. Kita mau senang. Tetapi kenapa ketika ia memilih kehidupan akhiratnya yang namanya sunnah-sunnah, urutan ketiga di itu. Kenapa? Karena pahala tidak nampak. Pahala tidak nampak. Seandainya nampak itu pahalanya sholat-sholat sunnah, Pak. Nah, biar kita dipukul itu tidak masuk, mau ke sholat sunnah. Kan ini masalahnya, inilah ujian kita ini. Seperti apa kita memiliki keyakinan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada dua kerja hati yang harus dihadirkan. Yu'minun dan yuqinun. Jangan-jangan kita cuma percaya saja tapi tidak yakin. Nah, dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman itu wa bil akhirati hum yuqinun. Kata-kata akhirat, siapa yang pernah melihat akhirat sih? Nah, kalau begitu kata yuqinun ini adalah pekerjaannya hati. Apa itu yakin? Yakin itu adalah kemampuan untuk menerima kebenaran tanpa sedikit pun keraguan, sekalipun hal itu kita tidak melihatnya. Itu namanya yakin. Tidak ada sedikit, tanpa sekalipun tidak melihat. Nah, kita tidak, rasa-rasanya tidak yakin. Jadi kalau saya sering bercanda kepada anak-anak, kalau ada anak-anak yang ikut salat dan tidak salat sunnah, saya bilang, ini naik mobil trek lagi ini anakku ini. Nah, ini yuqimuna shalah. Bagaimana dengan yu'tuna zakah? Yu'tuna zakah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan persoalan material. Persoalan material. Kerja-kerja yu'tuna zakah ini tidak boleh akal yang dikedepankan. Tidak boleh akal yang dikedepankan. Kenapa? Karena persoalan material, kalau akal bekerja persoalan material, selalu kita berkata berkurang. Akal berkata kalau kamu mengeluarkan berkurang kok. Tapi agama kita kan tidak berkata begitu. Justru agama berkata, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang gampang memberi, suka memberi, wa saddaqa wattaqa, dan takut kalau ia tidak mendapatkan pahala dari pemberian itu. Wa saddaqa bil husna, dan sangat membenarkan adanya kebaikan dalam memberi itu. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Akan diberikan kemudahan. Bukan akan dikurangi harta. Tapi yang ada di sini adalah dimudahkan kehidupannya. Makanya tadi kita mau berkata bahwa persoalan ibadah material seperti ini jangan akal yang dikedepankan. Karena kalau akal dikedepankan masih cek.
Nah, dan itulah cara beragama yang benar. Dan tidak sedikit ayat menerangkan tentang hal-hal yang melepaskan kepemilikan. Termasuk diantaranya berzakat itu melepaskan kepemilikan. Memberi pinjam masuk juga persoalan ibadah material. Jangan dikira memberi pinjam itu persoalan tidak masuk kategori yunfikun itu. Memberi pinjam. Bahkan di dalam hadis, memberi pinjam itu lebih tinggi pahalanya dibanding sedekah. Nabi pernah heran. Waktunya kan sekarang masih bulan Rajab. Nabi pernah bertanya sama Jibril. Jibril, apa maksudnya tulisan ini di surga? Pahalanya orang bersedekah 10 derajatnya. Sementara pahalanya orang yang memberi pinjam 18. Kenapa bisa begini Jibril? Jibril mengatakan orang yang memberi pinjam karena betul-betul hajat, itu artinya memberi kehidupan kepada orang. Kalau ada orang yang datang untuk memperjuangkan kehidupannya, tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan kecuali harus dengan jalan pinjam. Dan ketika hal itu kita kasih pinjam, inilah yang lebih tinggi derajatnya dibanding bersedekah. Karena sudah tidak ada lagi daya, tapi kita mau memberi kehidupan kepada mereka. Sementara bersedekah, mungkin saja masih ada yang dia miliki, tapi kita tetap bersedekah kepadanya. Nah, tiba-tiba, contoh saja ini. Tiba-tiba ada Irfan ini bawakan saya ikan bolu 2 ekor. Dia mau bersedekah kepada saya 2 ekor ikan bolu. Oh, masih ada ikan saya di rumah. Tapi tiba-tiba ada Irfan datang pinjam. Tolong Rusna pinjamkan saya. Kalau kita tidak pinjamkan, bagaimana nasibnya anak-anakku? Kasih pinjam, lebih tinggi pahalanya dibanding sedekah. Tetapi, ada tetapinya. Jangan hadis ini dijadikan senjata untuk pinjam-pinjam. Nanti datang, ada hadis kasih pinjam dulu. Ada hadis, jangan jadikan senjata. Karena ada juga hadis. Apa kata hadis? Siapa yang suka pinjam-pinjam, sementara masih ada yang ia miliki tentang hal itu dan dia masih selalu berpinjam. Kata hadis itu, faka'annama atallaha yaumal qiyamati sarikan. Sama saja ia seorang pencuri mendatangi Allah di hari akhir. Sedikit saja bedanya itu Pak, melau dengan menau. Ya. Jadi berapa tingkatannya itu? Bersedekah, berzakat, berinfak, memberi pinjam. Itu masuk kategori kada ibadah-ibadah material seperti itu. Nah mari kita, ini suatu kaidah kehidupan ini. Ini suatu kaidah kehidupan. Ini tadi yang dikatakan ada nilai yang sungguh sangat dahsyat di situ. Tapi kadang kita mengabaikan nilai yang tinggi ini, mengambil nilai yang rendah. Buktinya, mari kita tanya diri kita, mana yang lebih senang kita rasa, diberi atau memberi? Mana yang lebih enak, yang lebih gampang kita lakukan? Enak, diberi atau memberi? Mari kita jujur terhadap diri kita. Kalau enak, rasanya diberi. Mohon maaf, saya tidak pernah menemukan ada ayat mengatakan kamu diciptakan untuk mau diberi. Tapi yang ada kamu diciptakan untuk memberi. Nah,
Memang ada kontras besar dalam diri kita. Karena dari satu sisi kita merasa ini, tapi sementara tidak ada nilai yang terhijab di situ. Kadang juga saya merasa sebenarnya saya diuji oleh Allah. Sementara tidur, ada mahasiswa datang. Assalamualaikum. Kenapa? Tidur ini. Kenapa? Tapi Pak Prof, ada honor tadi di kampus, saya lupa kasih. Sekalipun tidur tidak susah perasaan. Karena apa? Mau diberi. Tapi begitu 2 jam kemudian, Assalamualaikum. Kenapa? Tadi Prof, ada proposal. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Mana waktu kita dibawakan amplop honor kita di kampus dengan membawa proposal? Sebenarnya ini di situ wasalika dinul qayyimah. Yang memberi inilah dan nilai dahsyat diberi enggak. Saya kira inilah dulu, mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Ya. Jadi kita mau berkata, kalau kita baca lurus-lurus ini ayat, justru ayat yang menjadi jembatan masuk neraka. Kan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Makanya jangan berhenti bacanya di situ, Pak. Sambung. Orang alladzina salatihim yang lalai. Yang lalai itu biasa kan orang mengatakan lupa di dalam salatnya, bukan hanya itu. Itu seperti tadi itulah, bahwa salatnya tidak pernah berhenti, tapi orang lain tidak pernah merasakan nikmatnya salatnya. Orang lalai. Dia hanya yang mau menikmati pahala salatnya. Makanya dibilangi pasung pada bawah. Orang lalai dari sholatnya itu. Karena kenapa? Apakah yang kita temukan, apa yang kita dapatkan di dalam sholat kita? Yang kita dapatkan di dalam sholat kita adalah ada keikhlasan. Apakah kita pernah memberikan keikhlasan kita kepada orang lain? Yang kita temukan dalam sholat itu adalah sikap rendah hati. Sifat tawadu. Adakah sifat ini kita berikan kepada orang lain? Jangan-jangan cuma kita yang mau menikmati pahala sholat kita. Lalai kita. Lalai. Sehingga orang berkata, percuma di sembahyang itu. Apa? Karena dia tidak merasakan ada nikmat. Tidak pernah dia mau berbagi. Tidak pernah. Makanya itu kan amal saleh secara umum. Ada 5 kriterianya, Pak. 5 kriterianya ini. Niatnya, apa namanya saleh? Saleh itu artinya tidak buruk, tidak rusak. Niatnya bagus. Motivasinya bagus. Prosesnya bagus. Tujuannya bagus. Dampaknya bagus. Satu hilang di sini tidak bisa dikatakan amal saleh. Bagus niatnya. Contohnya bagus niatnya. Wah, saya mau menyumbang di masjid itu. Karena saya masjid ini perlu bantuan-bantuan. Nah, tetapi motivasinya menyumbang apa? Supaya mendapat kursi, dukungan kursi. Nah, ini itu sudah langsung karena mau pemilu. Oke, bagus lagi motivasinya. Bagus niatnya, bagus motivasinya. Tetapi prosesnya salah. Wah, supaya ini, prosesnya apa? Korupsi dulu baru mau menyumbang. Proses salah, Pak. Salah. Tujuan salah. Dampak salah. Tidak bisa dikatakan. Namanya amal saleh. Harus ada keselamatan, kebahagiaan dirasakan oleh orang lain. Makanya kembali hadis itu.
orang lain menikmati kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dari diri kita. Memang ada dua cara berpikir. Ada orang berpikir selalu memikirkan orang lain, kebahagiaan orang lain. Ada juga orang yang berpikir selalu berpikir bagaimana ia mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Nah, ini yang tidak benar ini. Kalau kita selalu berpikir untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yakin kita tidak akan pernah mau menyerang kehormatan orang lain. Tidak pernah akan mungkin kita mau menyerang kehormatan orang lain. Tapi kalau kita selalu berpikir bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, kita rajin menyerang kehidupan orang lain. Kita rajin. Bagaimana contohnya? Mungkin sudah pernah saya contohkan di sini, tidak apa-apa saya ulangi. Ada Irfan, contoh lagi. Dia bawa 2 ekor ikan. Saya bilang, Irfan, minta 1 ekor ikan deh. Entah kenapa, tidak tahu. Entah kenapa, apa sebabnya ada Irfan tidak kasih saya. Kira-kira apa yang ada di otakku? Kita berkata seke. Ya? Kata-kata sama seke, siapa yang diserang kalau itu? Kemuliaannya ini. Dan belum tentu seke. Berarti kita menyerang kemuliaannya orang ini. Tapi kenapa kita tidak mau serang diri kita? Sadar. Jangan-jangan memang saya tukang minta-minta ini. Ya? Sadar. Kalau kita mengatakan, mana kira-kira yang lebih selamat? Mengatai ada Irfan seke, ataukah kita mengatai diri kita, kau tukang minta-minta teruslah. Mana yang selamat? Dan mana yang banyak kita lakukan? Nah, saya ketemu lagi ada Irfan di suatu pertemuan. Ada Irfan. Entah kenapa kita tidak tahu apa sebabnya, dia tidak hiraukan sapaan saya. Dia tiba-tiba, kira-kira apa lagi di otak saya? Sombong juga ini. Nah, begitu keluar kata-kata itu, sudah menyerang. Karena mengatai orang sombong, angkuh. Kenapa kita tidak serang diri kita? Jangan-jangan kita ini orang yang gila hormat. Mana yang selamat kira-kira? Mana yang mulia? Menyerang diri kita, mengatai diri kita bahwa kau adalah orang gila hormat, dibanding mengatai mereka adalah orang angkuh. Dan belum tentu. Ini kelalaian seperti ini, Pak, yang banyak muncul dari ibadah-ibadah kita. Saya kira demikian, Pak, sudah waktu ini. Mohon maaf lewat waktunya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.